Untuk selanjutnya kita akan coba berdialog dengan Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, dengan Dadan Hindayana yang sudah tersambung melalui sambungan daring dari luar studio dengan Prof. Dadan yang akrab disapa dengan Prof. Dadan. Selamat sore, Prof. Dadan. Apa kabar Anda? Sore, udah Ranop. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, mungkin Anda sudah melihat tadi penjelasan saya ya di slide-slide tadi. Prof. mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut rincian seperti apa mekanismenya? Ya, sebetulnya apa yang sudah dijelaskan tadi kan sudah sesuai dengan yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa Mhm. di bulan Ramadan ini untuk sekolah-sekolah atau anak sekolah yang di daerah yang mayoritas puasa, kita akan berikan makan bergizinya untuk dibawa pulang, Mhm. dibawa ke sekolah, Hmm. kemudian dari sekolah dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka. Dan Oke. menunya tentu disesuaikan dengan menu yang memang bisa tahan sampai maghrib ya. Hmm. Nah, untuk anak sekolah yang di daerah-daerah mayoritas tidak puasa, pelayanan MBG normal karena daerah tersebut kan memungkinkan untuk memberikan makanan yang segar karena mayoritas tidak puasa dan mereka beraktivitas normal. Mhm. Kemudian yang ketiga untuk ibu hamil, usia anak balita, saya kira balita rata-rata tidak puasa, ibu hamil mungkin ada yang puasa, ada yang tidak, tapi sebagian besar mungkin dianjurkan tidak, Hmm. termasuk yang menyusui, dan itu akan MBG-nya akan diberikan normal. Oke. Nah, untuk SPPG yang ada di pesantren dan kemudian penerima manfaatnya juga ada di pesantren lokal, Mhm. eh, pelayanannya seperti makanan hari normal, tetapi digeser masaknya siang hari untuk diberikan pada saat menjelang buka. Oke, Prof. Saya mau ulas dulu yang skema satu. Skema satu mereka ini akan dibagikan, tapi dibawa pulang begitu ya. Tapi kalau mereka tidak Ya, berpuasa, ini kan puasa tidak wajib ya bagi mereka yang belum dewasa. Apakah ya. boleh memakan MBG ini di saat siang hari nih? Bagi mereka yang tidak mau berpuasa. Ya, Hmm. ya gini, gini, ini masalah sensitif ya. Jadi pada gizi pada prinsipnya untuk mereka yang diwajibkan berpuasa, saya kira kita akan sekaligus memberikan edukasi Hmm. agar mereka berpuasa sekuatnya ya, dan Hmm. makanannya kita berikan untuk dibawa pulang ya, untuk Oke. dibawa pulang. Hmm. Jadi kalau ada yang mereka yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi, tidak apa-apa ya. Jadi karena itu kan Oke. masalah pribadi dan Hmm. biasanya kita akan saling menghormati terkait itu. Ya. Terkait menu, ini apa nih kira-kira bayangannya, Prof. Dadan? Mungkin sudah ada nih yang dipersiapkan, kan perlu kandungan yang memang untuk bisa puasa tahan lama nih. Nanti akan berbuka puasa dengan yang tentunya dengan gizi yang seimbang tentunya. Ya, tentu saja Hmm. ciri khas Ramadan kan kurma ya. Jadi pasti dalam setiap sajian Hmm. untuk bulan Ramadan ini pasti ada kurma. Nah, kemudian kita akan isi dengan protein, apakah itu telur rebus, telur pindang, atau telur asin, atau mungkin juga abon ya, atau juga mungkin dendeng gitu yang bisa tahan. Hmm. Nah, kemudian untuk buah kita anjurkan untuk buah-buah yang memiliki kulit ya seperti jeruk, terus apa manggis atau mangga, Hmm. atau apalagi apa tuh yang duku-duku gitu, atau salak gitu. Nah, Buah-buahan ya. kemudian Hmm. untuk karbohidratnya kan bisa ubi rebus atau singkong rebus, Hmm. atau kemasan-kemasan atau penganan-penganan tradisional yang sudah biasa disiapkan masyarakat yang bisa tahan lama. Seperti Prof, itu. apakah terfikirkan juga opsi memberi MBG ini menjelang sahur? Jadi mereka udah dapat sahur duluan nih. Sebelum makan sahur di rumah, sudah dapat MBG juga dari pemerintah menjelang berbuka nanti. Ya gini, Mhm. untuk anak sekolah kan tidak memungkinkan ya, tidak Oke. memungkinkan karena eh, waktu libur saja kan banyak pendapat kok libur kok ke sekolah gitu, apalagi nanti Hmm. sahur kok masa ngambil ke sekolah gitu. Jadi biasanya sahur kan momen bersama dengan keluarga. Mhm. Mungkin yang terbuka peluang adalah yang di pesantren. Nah, nanti yang di Oke. pesantren setelah jalan mungkin bisa melakukan evaluasi apakah sebaiknya
sahur atau pada saat buka. Tapi menurut saya sih dari segi Mhm. kemudahan pasti berbuka akan lebih mudah dibandingkan sahur karena processing dan juga apa, keseragaman bangun ya, keseragaman bangun. Mhm. Jadi opsi untuk anak sekolah diberikan pada saat sahur saya kira itu menyulitkan Baik. semua pihak. Mhm. Jadi untuk anak sekolah saya kira lebih baik dibawa makanannya pada saat mereka bersekolah, tidak membutuhkan ekstra energi untuk membagikannya dan yang penting kita sesuaikan menunya. Skema nanti yang diberikan ke sekolah melalui SPPG ini penyalurannya bagaimana? Apakah nanti akan diantar ke sekolah juga seperti biasa? Ya. Kalau untuk ya anak sekolah, Mhm. makanya kemudian kita bawa ke sekolah karena mereka saat itu pada saat hari sekolah mereka akan hadir Mmm. dan kita bagikan menjelang mereka pulang sehingga Mmm. mereka pulang ke rumah masing-masing membawa bekal untuk berbuka puasa. Ada tidak mungkin, edukasi yang diberikan oleh ahli gizi nanti dan juga pihak sekolah kepada siswanya, menu-menu apa saja yang sehat, selama bulan puasa ini nampaknya relevan dengan program MBG ini. Apakah nanti ada, sesi begitu ya, edukasi dari guru ke siswanya untuk makan bergizi gratis ini, Prof? Ya, kita sebetulnya menganjurkan ya, Mmm. untuk SPG menyelenggarakan Mmm. minimal 1 kali buka bersama dan itu adalah Oke. bagian dari edukasi. Tetapi, tentu saja ini akan kita sesuaikan juga dengan tingkat, kesulitan geografi masing-masing seperti tahun Mmm. lalu ya. Mhm. Di wilayah Sukabumi itu buka bersama bisa diselenggarakan gabungan satu, desa Oke. di satu tempat sehingga Mhm. mereka berkumpul dan disitulah kemudian interaksi terjadi termasuk juga mungkin memberikan edukasi. Baik. Tapi tidak semua daerah bisa seperti itu karena mungkin dari Mmm. aspek kemudahan dan kesulitan geografinya berbeda-beda. Tapi Oke. kita, menganjurkan untuk ada buka, puasa bersama agar ada interaksi. Oh, ada interaksi begitu ya. Ini evaluasi dari tahun 2025 begitu ya. Sejauh ini Ya. bagaimana hasilnya di 2025, Prof? Ya, di 2025 kan, terbilang cukup lancar ya, Oke. tapi mohon tidak lupa bahwa Mmm. pada saat itu jumlah SPG-nya tidak lebih dari 1.000. Kalau sekarang kan Mmm. sudah 23.000. Baik. Jadi tingkat, kesulitan per daerah masing-masing sudah bertambah dan saya kira ini cukup menarik karena Mhm. pertama kali, puasa dengan jumlah SPG yang masif, yang dilayani akan lebih dari 60 juta dengan jumlah SPG 23.000. Mhm. Saya kira ini hal yang cukup menarik ya untuk melihat bagaimana kita akan evaluasi untuk pelaksanaan 2027. Baik, untuk skema kedua nih, mereka yang tidak sama sekali berpuasa, ini normal begitu ya pembagian MBG-nya? Ya, Mmm. demikian. Karena beberapa daerah mungkin seperti di NTT, Mmm. di Sulawesi Utara, di beberapa daerah atau di Papua, Mmm. itu kan mayoritas mereka tidak puasa, jadi Oke. mereka akan dilayani MBG secara normal. Yang penting pemenuhan gizinya seimbang begitu ya, sudah berjalan seperti Demikian, biasa begitu ya, Prof. Prof, kalau untuk ya. ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, apakah ada menu menarik yang disajikan saat bulan suci Ramadan? Apalagi ini kan pola hidup sehat harus tetap digaungkan. Ya, Mhm. demikian. Kita akan terus perbaiki kualitas menunya, Oke. disesuaikan dengan kebutuhan dari, ibu hamil, Mmm. karena ibu hamil biasanya memiliki kebutuhan khusus ya, Mmm. terkait dengan menu yang harus diisi. Mmm. Mungkin saja ada ibu hamil yang, mengalami kesulitan dan tidak mau makan, Mmm. kita harus pikirkan pengganti gizinya yang, eee sesuai dengan kebutuhan tersebut agar bayi yang dalam kandungan tetap mendapat pasokan gizi seimbang sehingga pertumbuhannya tetap optimal. By request nggak biasanya nih Prof, ibu-ibu hamil kan biasanya ngidamnya ada nih Prof ya, ada mungkin pengen menu menarik dari, BGN, bentuknya improvisasi nih, ada nggak tidak? Mungkin ke Ya, depannya sejauh ini bagaimana? kita selalu perhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus ya. Mmm. Seperti misalnya ada anak yang fobia nasi, kita ganti nasinya. Oke. Kemudian ada anak yang alergi ikan, kita ganti proteinnya dengan yang lain. Mhm. Kemudian ketika ada, ibu-ibu mungkin yang kesulitan, makan, besar gitu, tapi dia membutuhkan, gizi yang baik, ya kita isi dengan
katakanlah mungkin 7 formula yang berkualitas baik gitu, sehingga pertumbuhan janinnya tetap optimal. Mhm. Prof, ini kan, sebelum saya terlupa ya, nanti kan awal-awal puasa kan mayoritas nih warga siswa-siswa kan libur nih di awal Ya. Ramadan. Nanti pembagian mekanisme seperti apa ya di lapangan? Libur resmi kita akan libur ya, karena Oke. supaya semua orang bisa khusyuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan, dan ketika mereka masuk sekolah, Mmm, kita akan berikan MBG agar mereka mendapatkan asupan gizi seimbang dalam keadaan setelah puasa ya, saat berbuka, agar mereka tetap bisa mengembalikan energinya setelah 1 hari menahan diri dari makan dan minum. artinya selama 30 hari nih MBG akan tetap tersaji begitu ya, Prof? Ya, Mmm. pada hari-hari yang tidak libur ya, libur resmi kita libur juga. Oke, terakhir bagaimana kemudian himbauan bagi orang tua di rumah agar mereka yakin bahwa MBG ini akan selalu menjadi program andalan oleh pemerintah, Prof? Ya, saya kira ini kesempatan yang baik untuk semua pihak ya, dan tahun 2026 ini kita tidak hanya melakukan intervensi pemenuhan gizi Mhm. kepada mereka yang memang berhak untuk mendapatkan akses gizi seimbang, tapi juga sekaligus bagian dari edukasi di mana semua pihak sudah harus menyadari terkait dengan memilih makanan yang sehat untuk kehidupan. Karena masalah gizi ini bukan masalah hanya terkait pendapatan, tapi memang terkait pengetahuan kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang ingin hidupnya lebih baik, lebih sehat, saya kira makanan yang harus dipilih sesuai dengan sesuatu yang menyehatkan. Baik, tetap dukung gaya hidup sehat begitu ya, dan kita harus Ini tahu dan yakinkan publik bahwa MBG merupakan katalisator menggerakkan perekonomian global begitu, dunia juga, dari Indonesia. ya, alhamdulillah sejauh ini saya Oke, kira sudah terlihat bagaimana dampak dari program makan bergizi, baik. tidak hanya intervensi pemenuhan gizi yang dilakukan berdampak masif, tapi juga secara ekonomi menggerakkan ekonomi di garis di paling dasar ya, di grassroots, Oke. sehingga kehidupan tampak lebih ceria dan juga lebih semarak ya. Baik, tetap semangat teman-teman, PGN di lapangan untuk membagikan program Terima MBG. kasih. Terima kasih waktu luar biasa Anda dengan Newsroom, Prof. Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.